Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari kelas Akuntansi 4 Pagi A, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas pemegang saham. Laba ditahan. Laba ditahan. Laba ditahan adalah suatu laba yang diperoleh dari perusahaan, baik sebagian atau keseluruhan laba tersebut ditahan atau tidak diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Uang laba tersebut biasanya akan diinvestasikan kembali perusahaan agar kembali menjadi tombak utama dalam kelangsungan pertumbuhan bisnis perusahaan, sekaligus membayar hutang-hutang perusahaan. Laba ditahan dalam neraca biasanya berada pada posisi pasifa keputusan untuk membagi atau tidaknya laba ketetapan tersebut akan diatur dalam rapat pemegang saham atau RUPS. Laba ditahan biasanya ada dalam perusahaan perseroan atau PT, gunanya untuk mengetahui besarnya laba kinerja pertumbuhan perusahaan tersebut dari tahun ke tahun. Ternyata, laba ditahan memiliki tujuan untuk melunasi hutang-hutang perusahaan dan reinvestasi dalam kegiatan bisnis perusahaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi besarnya laba ditahan. Yang pertama, perubahan dalam pajak perusahaan. Yang kedua, perubahan dalam strategi bisnis dalam perusahaan. Yang ketiga, perubahan dalam pokok penjualan atau HPP. Yang keempat, perubahan dalam penerimaan bersih. Yang kelima, perubahan dari besarnya jumlah yang dibayarkan kepada para pemegang saham atau investor yang terbentuk sebagai dividen. Dan yang keenam adalah perubahan dalam biaya-biaya administrasi perusahaan. Selanjutnya, untuk manfaat laba ditahan adalah pertama, melunasi hutang-hutang perusahaan. Terus, sebagai salah satu sumber-sumber biaya membiayai operasional perusahaan dalam mencapai laba yang lebih maksimal. Selanjutnya, sebagai cadangan biaya untuk melakukan investasi kepada investor. Dan yang terakhir, dapat digunakan dalam perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya adalah cara menghitung laba ditahan. Ada 6 cara. Yang pertama, mengumpulkan semua data yang dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan. Laba ditahan perusahaan akan ditampilkan dalam neraca selama periode pencatatan berakhir. Sedangkan laba bersih akan ditampilkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Rumus laba ditahan yaitu laba bersih dikurangi dividen yang dibayarkan. Contoh kasusnya, pada tahun 2015, bisnis Sobat mempunyai laba ditahan kumulatif sebesar. Untuk contoh kasusnya yaitu, pada tahun 2015, bisnis Sobat mempunyai laba ditahan kumulatif sebesar Rp600.015.000. Selama tahun 2016, bisnis Sobat menghasilkan laba bersih sebesar 20,1 juta dan membayar dividen dengan jumlah 5,5 juta. Maka saldo akhir yaitu 20,1 juta dikurangi 5,5 juta sama dengan 14,6 juta rupiah. Dan 615 juta rupiah ditambah 14,6 juta rupiah sama dengan 629,6 juta rupiah. Untuk cara yang kedua yaitu jika tidak memiliki informasi tentang laba bersih. Berarti cobalah menghitung laba kotor terlebih dahulu. Laba kotor perusahaan adalah sebuah angka yang dihitung dengan cara mengurangi uang dari penjualan dengan harga pokok penjualan, dan sebuah angka yang dihasilkan dari laporan laba rugi. Kasusnya, sebuah perusahaan mencapai penjualan dengan besar Rp170.000 dalam satu kuartal, tetapi harus membayar Rp90.000 untuk barang-barang yang dibutuhkan dalam menghasilkan angka penjualan sebesar Rp170.000.
Laba kotor dalam kuartal Rp170.000 dikurangi Rp90.000 yaitu Rp80.000. Dan cara selanjutnya yaitu menghitung laba operasi. Contohnya, dalam suatu bisnis menghasilkan laba kotor sebesar Rp80.000 dan ada pembayaran administrasi dan upah sebesar Rp15.000. Dan untuk cara yang ketiga yaitu menghitung besarnya laba operasi. Dalam kasusnya, dalam suatu bisnis menghasilkan laba kotor sebesar Rp80.000 dan ada pembayaran administrasi dan upah sebesar Rp15.000. Dengan demikian, besar laba biaya operasi perusahaan tersebut adalah Rp80.000 dikurangi Rp15.000, yaitu Rp65.000. Cara yang keempat, hitung laba bersih sebelum pajak. Contohnya, besar laba operasi suatu perusahaan yaitu Rp65.000. Perusahaan membayar biaya depresiasi sebesar Rp5.000 dan biaya bunga sebesar Rp1.500. Dengan demikian, besar laba operasi adalah Rp65.000 dikurangi Rp1.500 dikurangi Rp5.000 sama dengan Rp58.500. Cara yang selanjutnya, hitunglah laba bersih sebelum pajak. Dengan contoh tadi, maka kita asumsikan bahwa tarif pajak adalah 35%. Maka biaya yang harus dibayarkan sebesar 35% atau 0,35 dikali 85.500 sama dengan 20.475. Selanjutnya, kita kurangkan dengan jumlah laba bersih sebelum pajak, yaitu 58.500 dikurangi 20,475 sama dengan 38.025. Untuk cara yang keenam, kurangi dengan jumlah dividen yang sudah dibayarkan. Misalnya, 8 perusahaan membayarkan dividen kepada para investor sebesar 16.000. Dalam kuartal ini, laba ditahan dalam periode berjalan adalah 38.025 dikurangi 16.000 sama dengan 22.000. Laba ditahan dalam periode berjalan adalah 38.025 dikurangi 16.000, yaitu 22.025. Hitunglah saldo akhir dan laba ditahan. Misalnya kita asumsikan suatu perusahaan telah menahan laba sebesar 30.000. Sehingga sampai saat ini saldo pada akun laba ditahan menjadi 30.000 ditambah 22.025 sama dengan 52.025. Demikian penjelasan tentang ekuitas pemegang saham dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.